SAW mengatakan bahwasanya semua buku-buku catatan amal itu bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau berhubungan dengannya. Namun ada satu catatan amal yang Allah tidak akan ikut campur di sana sampai pemiliknya sendiri meridhokannya, yaitu permasalahan antara hamba dengan hamba yang lain. Hadits ini teman-teman harusnya menjadi tolak ukur dan pegangan bagi kita dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Jangan teman-teman selalu sibuk untuk mempersiapkan hal-hal yang akan merugikan kita di dunia dengan permusuhan-permusuhan dengan orang lain, ya, menzalimi orang lain, menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, memukul orang lain, mengambil yang bukan haknya dan seterusnya. Dan juga di akhirat kita akan rugi karena akan ada tuntutan-tuntutan yang akan kita bacakan nanti insya Allah beberapa hadis kerugian yang nyata bagi seseorang yang buat kezaliman nanti pada hari kiamat. Kezaliman di dunia, di hari kiamat akan datang hukuman yang sangat berat. Dan tentu seseorang selalu harusnya mempersiapkan dirinya sendiri. Bagaimana dia sibuk dengan amal saleh tanpa harus memperdulikan orang yang menzalimi dia dengan mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta juga dia akan tentu disukai di dunia dan juga akan selamat di akhirat sana nanti. Ini teman-teman harus kita fikirkan baik-baik ya, karena ada orang subhanallah selalu saja sibuk mempersiapkan ya, musuh dan dosa. Padahal dua hal ini tidak boleh sama sekali dibawa menuju ke akhirat. Saya sering ingatkan dalam pengajian-pengajian kami, menuju ke akhirat dengan membawa dua hal ya, amal saleh dan teman saleh. Amal saleh akan membantu memberatkan timbangan amal kita pada hari kiamat, dan ya, teman soleh, kalau dia lolos dari timbangan amal nanti pada hari kiamat, dia bisa memberikan syafaatnya kepada kita atau pertolongannya. Kemudian jangan bawa dua hal, dan ini saksi bahasan kita. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Ya. Ada orang sibuk ini, dari dosa ke dosa yang lain dan dari musuh ke musuh yang lain. Kalau seandainya kita memiliki satu orang musuh saja di dunia, saudaraku seiman. Misal, Anda bermasalah dengan tetangga Anda. Atau Anda bermasalah dengan seseorang walaupun bukan tetangga. Maka sudah cukup dia akan mengacaukan hidup kita. Setiap saat bisa saja datang hal-hal yang tidak kita senangi dari dirinya. Apakah gangguan lisannya, apakah gangguan tulisannya, apakah gangguan ya fisik ya yang datang secara langsung, mungkin dengan pukulan, mungkin dengan segala macam hal ya. Maka ini bisa terjadi. Itu kalau satu orang. Bagaimana kalau orang punya masalah dengan 10 orang, dengan 20 orang, dengan 30 orang? Maka tentu akan lebih bahaya bagi hidupnya ya, atau terancam hidup dia dengan gangguan-gangguan orang lain. Itu di dunia. Di akhirat akan lebih parah lagi. Akan lebih parah kalau dia memiliki musuh-musuh yang banyak di dunia. Ya, di akhirat nanti akan jadi masalah berat buat dia. Sebagaimana di sini Syekh Mahmud mengangkat sebuah hadis, tapi hadis ini betul-betul mewakili tentang masalah bahayanya kezaliman, gitu kan? Karena kalau kita berbuat zalim pada orang di dunia dan tidak sempat minta maaf, ya, dari kejahatan yang kita lakukan, misalnya kita menggunjingnya dengan minta maaf dan memperbaiki citranya, memfitnah dengan minta maaf dan memperbaiki citranya. Kalau kita mencuri benda, kita harus minta maaf dan mengembalikan apa yang kita curi tersebut. Kalau kita menyakiti fisiknya, maka kita minta maaf dan juga kita berikan dia kesempatan kalau dia mau kisos, dia membalas. Karena memang harus begitu, kalau tidak akan terjadilah ya hukuman-hukuman yang berat nanti pada hari kiamat. Jadi teman-teman harus hati-hati sekali, dan ini banyak orang yang lalai dari poin ini. Ya, kalau sekali lagi dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Pengampun. Selama dia bukan meninggal dalam keadaan kufur, maka ahli sunnah wal jamaah sepakat kondisi seorang muslim tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Insya adzaba wa insya ghafaralah. Kalau Allah mau Allah siksa, kalau Allah mau Allah maafkan. Maka itu kondisinya. Tapi kalau berhubungan dengan hak makhluk ya, sama manusia, maka ini tidak bisa. Ini tidak akan Allah maafkan sampai pemilik hak memaafkannya. Di dunia kita masih bisa negosiasi. Di dunia kita masih bisa datang, minta maaf, kita masih bisa ridhokan dia mungkin dengan materi atau harta. Tapi di akhirat sudah tidak bisa lagi. Tidak ada manfaatnya lagi rupiah, dolar, euro, tidak ada lagi manfaatnya. Mereka tidak mau terima. Anda mau tawarkan tanah seluas bumi ini pun dia tidak mau lagi di akhirat. Anda tawarkan rumah mewah, Anda tawarkan mobil, kendaraan, tidak ada lagi. Mereka tidak mau. Lalu apa yang terjadi di sana? Dengarkan baik-baik. Di sini Syekh Mahmud mengangkat hadis yang sangat luar biasa yang harus jadi perhatian kita semuanya. Beliau mengatakan, saya bacakan dulu ya, di halaman 26-nya, di antara sebab terbesar untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah melepaskan diri dari kezaliman kepada sesama manusia. Ya.
Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih." Artinya, siapa yang pernah menzalimi saudaranya, apakah itu merusak citranya, gunjing atau fitnah, apakah itu mengambil benda dari dia haknya, ya, materi, apakah itu menyakiti fisiknya, ya. Atau kata beliau, siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik yang berkaitan dengan kehormatannya atau lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalannya darinya di hari ini, maksudnya selama masih di dunia. Sebelum datang suatu hari, hari kiamat nanti, yang tidak ada lagi dinar dan dirham, nggak bisa lagi dinegosiasi dengan uang. Ya. Jika dia memiliki amal soleh, maka akan diambil darinya, dari amal soleh sesuai dengan kadar kezalimannya. Tetapi apabila ia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, maka dosa-dosa orang yang dizaliminya akan diambil dan dibebankan kepadanya. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, ini perkara besar, bukan perkara kecil. Ya, kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang zakat, kita yang haji dan umroh, kita yang bakti sama orang tua, kita yang sholat-sholat sunnah, qiyamul lail, witir, kemudian duha, sholat rawatib, tahiyat masjid, sholat taubat, kita yang puasa Senin Kamis, ayyamul bid, puasa hari Tasu'a dan Ashura, misalnya 9 dan 10 Muharram puasa, hari Arafah, ya, kita yang sibuk zikir pagi petang, kita yang sibuk membaca Al-Quran dan mengkhatamnya, semua itu akan diambil dengan sangat mudahnya oleh orang-orang yang kita zalimi. Hanya dengan Anda gosipin orang, ya, ceritain tentang aib yang ada padanya. Hati-hati teman-teman. Ya, kata Nabi SAW, apakah kalian tahu apa itu ghibah, menggunjing orang lain? Maka kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkannya. Maka ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau dasarnya ada padanya? Emang aib itu ada padanya? Apakah aib secara fisik, kekurangan fisik, ataupun misalnya dia kekurangan akhlak dan yang lainnya. Maka kata Nabi SAW, kalau ada padanya, engkau telah menggibahnya. Kalau tidak ada, maka engkau telah berkata dusta tentangnya. Ya. Jadi ini berbahaya sekali. Tidak ada celah orang untuk menyampaikan aib orang lain, gitu kan? Kecuali nanti ada beberapa poin yang akan kita sampaikan. Tapi ini sangat pekan. Poin ini harus hati-hati sekali. Ya. Apalagi orang itu tidak ada hubungannya sama Anda. Kalau orang itu ada hubungannya sama Anda, istri, suami, anak, orang tua, teman-teman, yang kira-kira ada hubungannya sama kita, dan kita bisa sebenarnya ya untuk meluruskan kesalahan dia. Kalau dia membuat kesalahan dan tetap dia ngotot, maka di saat itu Anda boleh menyampaikan kepada yang berwajib. Contoh misal, seseorang mau mencuri, mau membunuh, ya, maka ini kan berbahaya gitu. Kita sudah nasihatin, tidak boleh, Islam melarang, dia tidak mau dengar. Maka boleh kita sampaikan kepada yang berwajib. Ini tidak masuk dalam menggibah, karena berbahaya bagi orang lain. Dan ada hubungannya sama Anda. Anda bisa menasihati dia, telah tegak padanya hujjah atau argumentasi. Dia sudah disampaikan tidak boleh, tapi tidak mau dengar, sini boleh Anda laporkan. Gitu kan? Tapi kalau tidak, misal banyak orang sekarang membicarakan tentang pemimpin negara, tentang pejabat pemerintahan, padahal dia sendiri tidak bisa bertemu dengannya. Dia tidak punya wewenang sama sekali. Tapi kan Ustaz, dia berbuat kemungkaran. Baik, mungkar dalam pandangan agama kalau betul terjadi, Anda diperintahkan Nabi SAW melakukan tahapannya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran, dia bisa ubah dengan tangannya. Kalau Anda mampu, Anda punya power untuk itu. Ya, Anda punya kedudukan. Orang tua pada anaknya, suami pada istrinya misalnya, ya, atasan pada bawahannya, itu mungkin. Tapi Anda masyarakat biasa kepada pemerintah, bagaimana caranya? Ya. Fa in lam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu maka nasihat dengan lisan. Itu pun lisan ini harus dengan cara yang baik. Ya. Kata Nabi SAW rahimahullah, beriin khataban nas al hasbu ukulihim. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengajak bicara orang sesuai dengan kadar akalnya dan jabatannya, kedudukannya. Boleh sembarangan orang ngomong, menghina-hina, menyakiti. Kalau Anda tidak suka Anda dihina dan disakiti, jangan lakukan pada orang lain.
apalagi pada pemimpin Anda, gitu kan? Hati-hati. Allah telah berikan dia amanah itu, kan gitu. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Nah, ini yang paling mudah. Ya Allah berikan hidayah. Itu saja supaya kita tidak ada masalah, gitu kan? Kita lolos dari hisab Allah di kiamat, dan kalau Allah kabulkan kita panen pahalanya. Allah kabulkan dia jadi baik, maka kita panen pahalanya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Jadi bukan dengan cara kuar-kuar sana sini, sebarkan aib orang, gitu kan? Kalau sudah ada pilpres, ada pilkada, ada segala macam, ini sana sini, ya, gosip, fitnah kemana-mana, gitu kan? Maka jaga lisan Anda, hati-hati. Anda harus hati-hati sekali, karena semua akan ada hisabnya hari kiamat. Orang yang di depan mata kita, pasangan hidup saja misalnya, atau sahabat kita, tetangga kita, bisa kita jangkau, belum tentu mau memaafkan kita. Apalagi kalau orang yang dasarnya kita tidak bisa ketemu, maka ketemunya di hari kiamat, pastikan dia tidak akan memaafkan Anda. Tapi dia akan panen pahala-pahala Anda sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ruginya luar biasa. Lebih parah daripada itu. Lanjutan hadisnya, teman-teman sekalian. Kalau seandainya pahala-pahala Anda tidak cukup dengan kezaliman-kezaliman yang sudah Anda lakukan pada orang lain, ya. Saya sudah sebutkan tadi, Anda menggunjing, Anda memfitnah, Anda mengambil materi, ya, hak dia, benda-benda, ya, uang, mobil, tanah, segala macam, ya. Kemudian juga Anda sakiti secara fisik, maka kalau Anda ditagih nanti hari kiamat, dan ternyata ditimbang kadar dosa Anda itu karena Anda tiap hari gosipin dia, tiap kali ada kesempatan Anda selalu gunjing dia, Anda selalu fitnah dia, Anda sebarkan sehingga menyebar di seluruh pelosok muka bumi ini, ya, maka ini masalah. Jadi karena ada orang gitu gosipin orang, tersebar, bukan cuma antara dia sama orang tersebut, tapi dengan keluarganya, dengan teman-temannya, tersebar di media. Sekarang media luar biasa, sampai hanya seluruh pelosok Nusantara. Ada yang kadang-kadang menjadi gosip berita dunia, gitu kan. Ini jadi masalah berat buat dia ini, ya. Maka ini nanti akan menjadi kezaliman. Nah, kalau pahalanya tidak cukup karena banyaknya dosa, mungkin lebih dari 10 orang, 20 orang, 100 orang yang dia gosipin, tiap hari kerjanya gosipin orang saja. Tiap hari cari musuh terus, ya. Maka akan diambil dosa-dosa mereka. Ini luar biasa kehancuran ini, ya. Karena orang yang berzina, orang yang mabuk, orang yang membunuh, orang yang mencuri, Anda yang tanggung dosanya, Anda yang masuk ke neraka. Sudah pahalanya habis dia menikmati oleh orang lain, Anda juga akan masuk ke dalam api neraka dengan menanggung siksa dosa orang-orang tersebut. Ini semua kenapa? Karena gosip, karena menzalimi orang. Zalim ini artinya apa? Menyakiti orang lain. Mengambil yang bukan haknya, bukan hak kita misalnya. Atau tidak memberikan hak orang lain, itu kezaliman semua. Maka bahaya sekali. Hati-hati sekali, ya. Untuk apa Anda merebut harta orang lain?